Soteria Show. Shalom, saudara dan saudari di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara Soteria Show. Saat ini saya akan membacakan satu ayat yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara dan saudari, orang yang berduka cita di dalam ayat ini adalah orang yang sungguh-sungguh bertobat dari dosa. Dan hanya orang yang sungguh-sungguh bertobat dari dosa adalah orang yang telah mendengar pemberitaan Injil, di mana ketika Roh Kudus meyakinkan dirinya akan dosanya itu, yaitu dosa yang menyebabkan dirinya terpisah daripada Allah, sehingga ia tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Jadi antara dirinya dengan Tuhan itu tidak ada hubungan sama sekali. Oleh karena dosanya itulah yang telah memisahkan dirinya. Kalau kita melihat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 59, kalau kita melihat kitab Nabi Yesaya pasal 59, di sini dikatakan di dalam ayatnya yang pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dalam ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, di sini dikatakan segala dosamu, saudara dan saudara. Juga Roh Kudus menyadarkan dirinya akan keadaan keberdosaannya itu, tentang keberadaan dari keberdosaannya sewaktu dia hidup di dunia ini terpisah daripada Allah.
orang yang terpisah dari Allah, maka ia hidup tanpa Tuhan di dunia ini. Ia hidup tanpa pengharapan. Karena itu hidupnya sama sekali tidak berarti, saudara dan saudara. Juga dia hidup tanpa arah dan tujuan. Sama sekali tidak jelas apa maksud dan tujuan hidupnya itu. Karena itu dikatakan hidupnya sama sekali tidak berarti. Bahkan saudara dan saudari, ya, melalui kematian Yesus di kayu salib, Roh Kudus, ya, menyadarkan dirinya akan akibat dari dosanya itu. Ya, akibat. Seperti kita tahu bahwa Alkitab menuliskan bahwa upah dosa adalah maut. Nah, Yesus juga mengatakan, ya, kepada orang-orang Yahudi waktu itu, kamu akan mati dalam dosamu. Jikalau kamu tidak percaya kepadaku, ya, kamu akan mati dalam dosamu. Saudara dan saudari, yang dimaksudkan dengan mati di sini adalah bahwa dirinya akan mengalami kebinasaan. Ya. Ia akan terpisah selamanya dengan Allah di alam maut, saudara dan saudara. Sama seperti yang dialami, ya, oleh orang kaya di dalam cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, di mana setelah orang kaya itu mati, maka ia berada di alam maut, saudara dan saudara. Tempat di mana ia merasakan penderitaan. Kalau kita melihat di dalam Injil Lukas, ya, pasalnya yang ke-16, Lukas pasal 16, apa yang terjadi dengan orang kaya itu? Kalau kita melihat ayat 22, ya, kita baca, kita membacanya dari ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, ini saudara dan saudara. Jadi dalam kasus ini, orang kaya itu setelah matinya, dia ada di alam maut. Tempat di mana dirinya terpisah dengan Allah selama-lamanya, saudara dan saudara. Jadi tidak ada lagi hubungan, ya, tidak ada lagi hubungan
sama sekali tempat di mana orang kaya itu berada dengan Lazarus. Ya, tempat di mana Lazarus berada. Tidak ada, saudara dan saudara. Ya. Dan bahkan di sini diceritakan, ya, kalau kita lanjutkan, ya, ayat selanjutnya, yaitu ayat 24, ya, lalu orang kaya itu berseru, ya, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Nah, lihat ayat yang ke-28 ini. "Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi." Jadi terbentang, ya, jurang yang tidak terseberangi, saudara dan saudari. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, maupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Nah, ini, saudara dan saudari. Ya. Disinilah, ya, apa yang dikatakan Yesus, ya, kepada orang-orang Yahudi waktu itu, ya, kalau mereka tetap tidak percaya, ya, maka mereka akan mati dalam dosanya. Artinya mereka akan terpisah selamanya, ya, di alam maut daripada Allah. Jadi setelah mereka mati nantinya, ya, itulah yang akan terjadi, saudara dan saudara. Yaitu mengalami kebinasaan. Begitu. Nah, ini juga, ya, ini juga yang disadari dengan sungguh-sungguh, ya, dari orang yang berduka cita karena dosa-dosanya itu, saudara dan saudara. Keadaan dirinya, ya, ya, yang berdosa itu juga inilah, ya, yang membuat dia berduka cita, dalam arti, ya, bahwa dia merasa malang menjalani hidupnya di dunia ini, ya. Terasa hampa, saudara dan saudari. Hidup tanpa Tuhan, ya, itu akan terasa hampa. Ada kehampaan di dalam dirinya, yaitu di dalam hatinya. Nah, juga kalau kita melihat di dalam ayat lainnya, ya, bagaimana keadaan dirinya itu, ya, firman Tuhan katakan, ya, selain ia keadaannya malang, ya, miskin, buta, bahkan telanjang di hadapan Tuhan. Ya. Jadi rohaninya ini, ya, rohaninya ini
dalam keadaan telanjang, saudara dan saudara. Itu gambaran untuk manusia yang berdosa ya, dalam pandangan Tuhan. Ya, diistilahkan dengan telanjang, saudara dan saudara. Nah, kalau kita membuka ayat selanjutnya yang tertulis di dalam kitab Wahyu, pasal 3, ya, kitab Wahyu pasal 3, di mana firman Tuhan berkata kepada jemaat yang ada di kota Laodikia, ya, firman Tuhan katakan, ya, kalau kita membacanya mulai dari ayat yang ke-17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Bahkan di sini dikatakan melarat, saudara dan saudara. Inilah ya, keadaan keberdosaan seseorang, saudara dan saudara. Ketika ia menjalani kehidupannya di dunia ini, ya, terpisah dari Tuhan, ya, atau tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Dan kedukacitaannya itu ya, menunjukkan ya, kesedihan hatinya yang mendalam. Ya. Ia sungguh-sungguh menyesali ya, akan segala dosa-dosanya itu di hadapan Tuhan, saudara dan saudara. Ya. Dia juga menyadari ya, bahwa tidak ada ya, apapun juga dari kehidupan di dunia ini yang dapat menolong dirinya ya, dari kejatuhannya ke dalam dosa, ya, atau menyelamatkan dirinya dari dosa-dosanya itu, saudara dan saudara. Tidak ada. Apalagi dengan kekuatannya sendiri, dengan usahanya sendiri, tidak akan mungkin, saudara dan saudara. Karena firman Tuhan katakan dengan tegas, ya, upah dosa adalah maut. Nah, kesedihannya yang begitu mendalam, ya, jiwanya yang terasa remuk, hancur, ya, hatinya terasa patah, ya, oleh karena dosa-dosanya itu, ya, yang akhirnya membuat, ya, yang akhirnya ia mau datang kepada yang namanya duka cita ilahi, yaitu duka cita yang menurut kehendak Tuhan. Hanya itu, saudara dan saudari, ya, yang dapat menyelamatkan dirinya dari dosa-dosanya itu.
hanya dengan memohon belas kasihan Allah atau kemurahannya, dan hanya dengan mengakui dosa-dosanya itu. Maka Tuhan akan berkenan kepadanya, saudara dan saudara. Kalau kita melihat satu contoh di dalam Injil Lukas tentang keadaan keberdosaan dari seseorang. Kalau kita melihat Injil Lukas pasalnya yang ke-18. Bagaimana jiwa yang remuk atau jiwa yang hancur disertai hati yang patah oleh karena keberdosaannya itu di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat Injil Lukas pasalnya yang ke-18, kita akan melihat di dalam cerita tentang perumpamaan orang Farisi dengan pemungut cukai. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13, bagaimana reaksi pemungut cukai ketika ia ada di dalam bait Allah. Sewaktu dia sedang berdoa, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri, dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Itulah perasaan dari orang yang menyadari akan dosa-dosanya, saudara dan saudara. Seperti yang dialami oleh pemungut cukai itu. Ketika ia berada di dalam bait Allah, ia ingin datang berdoa di hadapan Tuhan. Dosa-dosanya itulah yang membuat dia tidak berani menatap ke atas, ke langit, saudara dan saudari. Karena begitu sucinya Tuhan di dalam pandangannya. Sehingga dia hanya menundukkan dirinya ke bawah sambil memukul dirinya juga. Inilah keadaan dari jiwa yang hancur, remuk, hati yang patah. Saudara dan saudara. Dan hanya orang yang sedemikian ini, orang yang sedemikian inilah, yang di hadapan Tuhan, itu diperkenan. Hanya orang yang sedemikian ini juga, yang mau datang, kepada yang namanya duka cita ilahi, yaitu duka cita menurut kehendak Tuhan. Ia mau datang kepada Yesus. Dia mau percaya pada akhirnya. Ia mengakui dosa-dosanya itu. Dan kemudian ia bertobat serta memberi diri dibaptis.
dalam nama Yesus Kristus. Dan barulah ia akan memperoleh penghiburan, yaitu penghiburan ilahi, saudara dan saudari. Penghiburan yang datang dari atas, dari Tuhan sendiri, yaitu pengampunan dosa. Dosanya yang banyak itu, yang telah diperbuat seumur hidupnya itu akan diampuni oleh Tuhan. Berdasarkan korban kematian Yesus di kayu salib. Untuk menebus dosa manusia. Nah, saudara dan saudari, kalau kita membaca tentang penghiburan ilahi itu, kita melihatnya di dalam surat 2 Korintus pasalnya yang ke-7. Kalau kita melihat surat 2 Korintus pasal 7, ayatnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini akan menghasilkan kematian. Saudara dan saudara. Jadi duka cita menurut kehendak Tuhan, oleh karena menyadari akan dosa-dosanya itu, akan membawa dirinya kepada pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan artinya perubahan. Dia ingin merubah cara hidupnya, dari cara hidup yang berdosa kepada cara hidup yang menurut kehendak Tuhan. Cara hidup yang suci, saudara dan saudara. Nah, inilah saudara dan saudari, berkat yang diterima oleh orang yang merasa berduka cita karena dosa-dosanya itu. Yaitu duka cita yang membawa dia kepada pertobatan. Dan juga yang akan memberikan kepadanya berkat tersendiri, saudara dan saudari, yaitu penghiburan ilahi. Seperti yang tadi saya sampaikan, pengampunan dosa. Karena Injil adalah berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Karena itu saudara dan saudari, adalah berkat yang terbesar yang Allah sediakan bagi manusia yang berdosa. Setiap orang yang berdosa. Tragedi yang paling menyedihkan dan mengerikan yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia di bumi ini adalah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Karena tidak ada siapapun dan apapun di dunia ini, dari kehidupan ini, yang dapat menyelamatkan manusia
dari kejatuhannya di dalam jurang dosa itu. Dan hanya Yesus Kristus ya, melalui kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa dunia ini, ya, itulah ya, yang menjadi satu-satunya harapan bagi setiap orang ya, yang ingin diampuni ya, dari segala dosanya itu, dan bahkan yang ingin menerima kelepasan dari dosanya itu. Bahkan yang akan membawa dia kepada keselamatan yang kekal. Sekian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Thanks for watching. Subscribe.